Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Indonesia ini cukup banyak, tetapi hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Yang kedua, menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kita akan menelusuri sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kita mempelajari secara antusias dan juga kita mencoba menemukan kembali peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang sudah ditemukan. Ini adalah peta konsepnya ya dari kerajaan Kutai dan Tarumanegara, yaitu membahas tentang kehidupan kemasyarakatnya, pemerintahan, dan juga budayanya. Pendahuluannya, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India ini mempunyai pengaruh yang besar dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha ini bukan hanya mengantarkan bangsa Indonesia memasuki zaman aksara atau ditemukannya tulisan, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya seperti kedudukan raja dan bentuk pemerintahan dan perubahan bentuk keagamaan yang baru. Begitu juga adat istiadat ini juga ikut berubah. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia ini disesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini mempunyai kemampuan yang disebut dengan kemampuan lokal genius, yaitu kemampuan untuk menerima dan menyerap budaya asing dan menyesuaikan dengan kebudayaannya sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua yang terletak di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan berdiri sekitar pada abad ke-4 Masehi. Peninggalannya yaitu berupa 7 buah prasasti yang disebut dengan prasasti Yupa, atau ini sebagai tugu peringatan upacara kurban. Jadi tempat untuk mengikat hewan kurban yaitu di prasasti Yupa ini. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan juga bahasanya menggunakan bahasa Sanskerta. Berikut ini adalah gambar peninggalan dari Kerajaan Kutai yaitu berupa prasasti Yupa. Nah, salah satu Yupa ini berbunyi Maharaja Kundungga ini mempunyai seorang putra yang bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Nah, Aswawarman ini mempunyai 3 orang putra, yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Jadi bila kita lihat dari silsilahnya, yaitu dari Kudungga mempunyai anak Aswawarman, kemudian dari ketiga putranya ini yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Dari namanya ini ada perbedaan, yaitu antara Kudungga dan Aswawarman dan Mulawarman ini adalah Kudungga yang berbeda. Nah, nama Kudungga ini jelas bukan nama Sanskerta. Hal ini dimungkinkan Kudungga masih sebagai seorang kepala suku penduduk asli yang belum terpengaruh kebudayaan India. Nah, Aswawarman ini yang disebut sebagai Wamsakarta, yaitu anak dari Kudungga ini ya.
atau yang disebut dengan pembentuk dinasti keluarga. Karena di sini pada masa Aswawarman sudah masuk pengaruh kebudayaan India. Kata Warman ini merupakan pengaruh kebudayaan India yang artinya baju perang. Kemudian cucu dari Kudungga yang bernama Mulawarman atau anak dari Aswawarman ini merupakan raja yang paling termasyhur. Ya, karena pada masa Mulawarman ini pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, tujuan pendirian Yupa tersebut ini merupakan sebagai tugu peringatan kepada kebesaran dan kedermawanan Raja Mulawarman. Yupa sendiri ini merupakan tempat untuk mengikat hewan kurban. Berikut adalah gambar dari kerajaan, letaknya di Kalimantan Timur, yaitu dari Kerajaan Kutai. Kemudian kita lanjutkan lagi. Salah satu dalam prasastinya juga menyebutkan ada kata Waprakeswara, yaitu tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Waprakeswara ini adalah lapangan atau tempat suci ya di Kerajaan Kutai. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Kutai ini telah mendapat pengaruh agama Hindu karena salah satu dari dewa yang disembah adalah Dewa Siwa. Kemudian di bidang kebudayaan, salah satu contoh kemajuan budaya masyarakat Kutai yaitu melakukan upacara pemberkatan penghinduan seseorang yang disebut dengan Fratyastoma. Nah, penghinduan seseorang atau Fratyastoma ini dilakukan oleh para Brahmana atau pendeta yang menghindukan ya untuk masuk ke agama Hindu. Kemudian ada lagi di bidang kebudayaan yaitu tradisi Beseprah, yaitu makan bersama dengan cara duduk bersila di atas tikar. Nah, sampai sekarang tradisi Beseprah ini di Kutai ini masih terus berlangsung. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tradisi Beseprah ini tidak melihat memandang status dan kedudukan karena mereka semuanya sama-sama duduk bersama dengan duduk bersila di atas tikar. Kemudian di bidang ekonomi, Kerajaan Kutai terletak di lintas perdagangan antara Cina dan India, yaitu jalur perdagangan internasional. Kemudian pertanian dan juga peternakan ini sebagai mata pencarian masyarakat Kutai. Di bidang politik diadakan upacara Aswameda. Aswameda ini yaitu upacara pelepasan kuda untuk memperluas wilayah kekuasaan Kutai. Jadi pada saat berdiri kekuasaan Kutai, Kerajaan Kutai ini dilaksanakan upacara ini untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Nah, ketika kuda ini berlari diikuti oleh para prajurit-prajurit atau penggawa kerajaan. Nah, begitu kuda berhenti itu kudanya akan lari kembali sampai di mana kuda itu berhenti. Yang berikutnya, yang kedua kita akan membahas Kerajaan Tarumanegara. Kata Tarumanegara ini berasal dari Taruma dan Nagara. Nagara ini artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma ini merupakan nama sungai di Jawa Barat yang disebut atau bernama Sungai Citarum. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi di Jawa Barat dan kekuasaannya diduga sampai ke wilayah Jakarta saat ini dengan rajanya yang terkenal bernama Raja Purnawarman. Berikut ini adalah peta dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Pusat kekuasaan ya. Sumber sejarah ya berupa prasasti dari Kerajaan Tarumanegara ini ada berupa 7 buah prasasti yang berhuruf Pallawa dan juga berbahasa Sanskerta. Prasasti Ciaraten, kemudian yang kedua prasasti Kebun Kopi, ada prasasti Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini prasastinya ditemukan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sedangkan yang ke-6 prasasti Tugu
ditemukan di daerah Cilincing ya, di Koja, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian yang ketujuh, Prasasti Cidanghyang Lebak ya, muncul di Banten. Yang pertama kita akan membahas Prasasti Ciareten. Prasasti Ciareten ini terdapat lukisan dua tapak kaki yang diterangkan sebagai tapak kaki dari Sang Raja Purnawarman yang dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Kita ketahui bahwa raja di kerajaan Hindu dan Buddha ini ya. Nah, di kerajaan Hindu Kutai ini dianggap sebagai penjelmaan dari dewa. Ini adalah gambar Prasasti Ciareten. Kemudian yang kedua adalah Prasasti Kebun Kopi. Nah, Prasasti Kebun Kopi ini terdapat gambar tapak kaki gajah sang raja yang dikatakan sebagai tapak kaki Airawata, yaitu Gajah Indra. Jadi tunggangan dari raja. Ya. Kemudian yang ketiga disebut Prasasti Jambu. Mungkin karena bentuknya seperti buah jambu ya. Nah, ini letaknya di sebuah bukit pasir, Koleangkap, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Nah, isi dari prasasti ini adalah gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada tara yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Tarumanegara dan yang baju zirahnya atau baju perang ini terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur musuh, hormat kepada para pangeran tapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Jadi ini melambangkan kebesaran dan kekuasaan dari Raja Purnawarman. Yang berikutnya yaitu Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ini terletak di sebuah bukit bernama Pasir Awi di Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi atau prasasti ini tidak dapat dibaca karena lebih pada berupa gambar atau piktograf. Gambar ini terdapat sepasang telapak kaki. Kemudian yang kelima, Prasasti Muara Cianten. Terdapat di Muara Kali Cianten, yaitu Kampung Muara, Desa Ciareten Hilir, Cidangbulan, Bogor. Inskripsi atau prasasti ini menyerupai sulur-suluran dan oleh para ahli ini disebut dengan aksara ikal. Kemudian yang keenam yaitu Prasasti Tugu yang terpanjang dan terpenting dari 7 buah prasasti itu karena menceritakan tentang Raja Purnawarman ketika pemerintahannya yang ke-22 ini telah menggali sebuah sungai yaitu yang bernama Sungai Gomati, panjangnya 6.122 tombak atau kurang lebih sekitar 12 km. Dalam waktu 21 hari, nah di samping sungai yang sudah ada yaitu Sungai Candrabaga atau disebut dengan Kali Bekasi. Nah, pekerjaan ini ditutup oleh pemberian hadiah 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Berikut ini adalah peninggalan Prasasti Tugu yang berada di Museum Nasional. Nah, dari kata Candrabaga ini menurut Profesor Purbacaraka, Candrabaga menjadi Sasibaga karena Candra ini artinya bulan, Baga ini bagian. Ya, kemudian menjadi kalau dalam bahasa Jawa Candra itu sasi ya, jadi sasi baga, kemudian dibalik namanya jadi baga sasi yang kemudian disebut dengan Bekasi. Sampai sekarang di Bekasi ada stadion yang bernama Stadion Patriot Candrabaga. Kemudian Prasasti Cidanghyang. Prasasti ini terletak di tepi Kali Cidanghyang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Ini dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya adalah inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja.
Berikut ini adalah gambar dari prasasti Cidanghyang. Nah, berdasarkan berita dari Fahin, Cina, di Tolomo, karena orang Cina tidak bisa menyebut Tarumanegara, maka menyebutnya Tolomo. Sebagian besar masyarakat Tarumanegara ini memeluk agama Hindu, sedikit yang beragama Buddha, dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Kehidupan sosial Tarumanegara ini sudah teratur rapi. Hal ini bisa terlihat dari usaha Raja Purnawarman yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan kedudukan para Brahmana dalam upacara kurban sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kemudian dalam kehidupan ekonomi, dalam prasasti Tugu itu, Raja Purnawarman ini memerintah pembangunan terusan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di sekitarnya. Kemudian dalam bidang budaya, bukti peninggalan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulisan di Kerajaan Tarumanegara. Demikianlah penjelasan saya mengenai Kerajaan Kutai dan juga Tarumanegara. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.